Oke, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan topik kita di sesi berikutnya, yaitu kita masih di gerbang logika dasar, itu masuk ke gerbang berikutnya ya, yaitu kemarin tadi sudah dibahas ya, atau kemarin sudah dibahas tentang logika dasar ya. Maka kita lanjut untuk jangan lupa di subscribe ya. Kita lanjut untuk gerbang berikutnya. Baiklah, kita lanjut ke gerbang berikutnya, yaitu gerbang logika NAND. Untuk gerbang logika NAND ini istimewanya ada kombinasi gerbang antara AND, itu dari logika NOT, dan logika AND atau NOT AND. Jadi gerbang NAND atau NAND gate adalah gabungan dari gerbang AND yang mempunyai inverter atau outputnya ya, karena digabung dari NOT dan AND ya, ini. Jadi gerbang logika AND di belakangnya kemudian outputnya itu diberi inverter atau pembalik. Oleh karena itu pengaruhnya terhadap hasil outputnya adalah merupakan fungsi NOT dari logika AND. Sebagai simbolnya di sini gerbang N seperti ini ya, ini ada logikanya, ini gerbang N input AB, kemudian di sini ada di outputnya dinotkan lagi karena dipasang gerbang NOT ya, maka di sini outputnya bentuknya adalah AND dinotkan atau simbol dari NAND di sini. Nah ini atau disimbolkan seperti ini, logika gerbang logika N, kemudian di sini ada input A dan B, kemudian di sini ada NOT-nya, ada titiknya di sini, kemudian outputnya adalah A and B. Nah, ini titik ya, satu kali di coret atasnya atau ada notifikasi. Nah, ini sebagai fungsi gerbang NAND. Kemudian persamaannya bahwa di sini Y sama dengan A and B NOT. Nah, ini A and B dinotkan atau ini simbolnya dari logika NAND. Oke, kita lanjut ke rangkaian gerbang logika NAND yang disusun dari ya, karena ada notnya maka di sini ditambah dengan kontak relay NC ya, pada outputnya nanti. Kemudian logika N adalah cara pensakarannya adalah dipasang secara seri ya. Nih, maka di sini disimpulkan seperti ini ya. Maka ada input ya pada saklar di sini A dan input B, kemudian diseri dengan relay yang kontaknya adalah NC, normally close. Jadi pada saat kondisi input A dan B ini belum ada arus mengalir ke kontak relay, maka ada arus yang mengalir ke lampu sehingga menyala. Jadi pada saat kondisi saklar bernilai 0 A, saklar B bernilai 0, maka lampu sudah menyala atau outputnya berubah 1. Berikutnya ya di sini apabila salah satu saklar ditekan, contoh yang B ini ditekan bernilai 1, A nya 0, maka outputnya di sini juga akan ya, nyala atau berlogika 1. Nah, sebaliknya di sini jika A ditekan, B tidak ditekan, atau A berlogika 1, B berlogika 0, maka tidak ada arus yang mengalir ke kontak relay, maka masih terhubung ya. Maka di sini logikanya pada outputnya adalah bernilai 1. Kemudian ini jika kedua tombol ditekan atau A bernilai 1, B bernilai 1, maka ada arus mengalir ke relay, maka kontak akan aktif dan sini akan terbuka. Maka di sini baru terjadi kondisi lampunya mati karena tidak ada arus yang mengalir ke lampu. Nah, kemudian tabel gambaran NAND yaitu di sini A input A dan input B, kemudian di sini untuk NAND simbolnya adalah A and B dinotkan. Jadi logika A 0 B 0, maka outputnya 1. A 0 B 1, outputnya 1. A 1 B 0, outputnya 1. Dan jika kedua tombol atau input A 1 B 1, maka outputnya 0. Nah, ini kesimpulannya, gerbang NAND outputnya akan berlogika 1 atau bernilai 1 jika salah satu atau
semua inputnya berlogika 0. Nah, jika outputnya bernilai 1 jika salah satu atau keduanya berlogika 0 inputnya ingat inputnya berlogika 0. Nah, jika semua inputnya berlogika 1 maka akan sebaliknya. Jika semua inputnya berlogika 1 maka sebaliknya adalah outputnya adalah akan bernilai 0. Nah, ini logika lain. Maka tolong diperhatikan nanti tabel kebenarannya untuk ingat dan dihafalkan nanti. Nah, ini dasarnya untuk kita membedakan antara gerbang satu dengan yang lain. Ini adalah di tabel kebenarannya. Untuk percobaannya, nah ini sama ya, kita pakai IC 7400 ada pakai STTL itu, kita bisa coba di live wire atau EWB oke seperti ini ya. Ini pada saat kondisi saklar 00 di sini, kemudian outputnya akan berlogika 1. Kemudian ini jika salah satu B berlogika 1 A0 maka sini outputnya juga 1. Kemudian jika A berlogika 1 B0 maka sini outputnya juga 1. Dan yang terakhir jika kedua input berlogika 1 atau A1 B1 maka ini akan mati ya, ini padam lampunya. Oke, kita lanjut ke gerbang berikutnya, yaitu gerbang logika NOR. Ingat ini NOR ada kombinasi dua gerbang, yaitu antara input logika OR dan NOT. Nah, di sini berarti NOR itu dari NOT OR. Nah, ini kombinasi gerbang. Maka di sini gerbang NOR yaitu adalah gabungan dari gerbang OR dengan gerbang NOT. Dimana ini gerbang OR ya, pada outputnya dipasang pada inverter ya, pada outputnya ya. Jadi fungsi NOT dari output gerbang OR ini ya. Kemudian gambar simbolnya seperti ini simbol gerbang OR input AB, kemudian ini di belakang lagi digabung dengan gerbang NOT. Jadi ini A OR B, ini plus OR tambah ini plus, ini untuk simbol OR ya. Kemudian di sini kan ada gerbang NOT lagi, jadi di sini A OR B dinotkan. Ini bacanya A OR B dinotkan. Nah, simbolnya yang lebih singkat lagi simbol seperti ini, seperti OR tapi belakangnya di sini ada NOT-nya. Oke, ini persamaannya yaitu Y logika NOR yaitu atau outputnya yaitu sama dengan A OR B dinotkan. A OR B dinotkan. Oke, kita lanjut ke gambar rangkaian gerbang NOR ya, sama ya. OR itu sendiri adalah basicnya adalah pada rangkaian paralel, yaitu nanti sama karena ada NOT-nya berarti kita pasang dengan relay juga. Nah, cuma di sini relaynya di paralel dengan ini inputnya ya, inputnya paralel ya untuk menuju ke relay di sini. Nah, kalau kondisi pada saat nilainya A0 B0 ini tidak ada arus yang mulai ke kontak relay maka lampu akan menyala. Kemudian jika pada saat kondisi di mana A0 B ini terhubung saklarnya bernilai 1 maka relay akan on, maka kontak di sini akan terputus atau lampunya mati. Nah, ini sama di sini jika A yang ada arus ya terhubung A bernilai 1 B tidak, di sini B bernilai 0 maka kontak relay akan on dan ini kontaknya akan terputus, outputnya 0. Nah, jika kedua inputnya A dan B ini bernilai 1 maka relay akan on juga sama, maka kontaknya akan terputus. Nah, ini hampir atau kebalikan dari logika NOR. NOR ini kebalikan dari logika NAND ya, ini dari kebalikan logika NAND. Oke, ini untuk tabel kebenarannya ini perlu diingat ya, input A, input B, kemudian ini outputnya A OR B dinotkan. Maka logikanya jika kedua input ya A atau B di sini nilai logika 0 maka di sini akan berlogika 1 pada outputnya. Kemudian jika A0 B1 maka outputnya juga 0. Ini A1 B0 maka outputnya 0. A1 B1 maka outputnya
0. Nah, ini kesimpulannya di sini bahwa output gerbang NOR akan bernilai 1 jika semua inputnya berlogika 0. Output gerbang NOR yaitu berlogika 1 jika inputnya ini A dan B berlogika 0. Nah, bila salah satu atau kedua inputnya ada berlogika 1, maka outputnya akan sebaliknya, yaitu akan 0. Jika salah satu atau kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya 0. Ini kesimpulan dari logika NOR. Oke, rangkaian percobaan kita bisa pakai layar nanti atau WB. Kita pakai IC 7402 ini untuk logika NOR. Ini sama kalau kondisi pemasangannya inputnya ya, ada high VCC dengan low nanti ground. Jika kondisi saklar ini masih belum ditekan atau kondisi terhubung dengan ground, nah ini maka nilainya akan 1 di sini outputnya ya. Jika di sini salah satu ya B bernilai 1, B senilai 1, A bernilai 0, maka di sini lampunya akan mati. Nah, ini sama jika A bernilai 1, B bernilai 0, maka outputnya juga 0. Apalagi kedua-duanya ditekan ya, atau dihubungkan dengan nilai 1, B juga 1, maka outputnya sini akan 0. Ini untuk rangkaian percobaan dengan layar atau WB dengan menggunakan ini IC 7402 untuk gerbang logika NOR. Silahkan nanti bisa mencari softwarenya dulu untuk aplikasi di sini. Oke, lanjutkan kita ke gerbang logika XOR. Nah, ini atau eksklusif OR. Nah, ini spesial ini. Nah, pada logika XOR atau singkat dengan XOR ya. Ini eksklusif OR ini ya. Suatu rangkaian logika yang merupakan kombinasi dari gerbang NOT, AND, dan OR. Ini kombinasi dari beberapa gerbang ini. Ada lebih dari 2 ini. Dan AND, OR, dan NOT ini. Jadi satu, maka di sini akan menghasilkan gerbang XOR. Nah, di sini gerbang XOR mempunyai 2 masukan, tetapi outputnya cuma tetap 1 ya. Masing-masing masukan menuju ke sebuah inverter. Nah, di sini A not and B not di sini. Nah, maka lebih jelasnya kita lihat dari gambar ini rangkaian atau skemanya di sini, di mana nanti di sini ada input A, kemudian ada input B, di mana digabungkan dengan dilogikan dengan gerbang N. Ada 2 buah gerbang N ini, gerbang N1 kemudian gerbang N2, kemudian output dari gerbang N ini dikombinasi digabungkan dengan gerbang OR pada outputnya. Nah, ini dengan input A di sini ada yang salah satu inputnya untuk ke gerbang N1 ini dinotkan, dan input B untuk gerbang 2 ini di salah satu dinotkan. Nah, ini untuk inputnya disilang seperti ini, untuk A ke N kedua, B ke N ke 1. Nah, jadi ini logikanya nanti lebih jelasnya di tabel kebenarannya. Ini untuk eksklusif OR. Nah, ini simbolnya seperti ini ya. Nanti ada lihat seperti OR, tapi di sini ada tambahan garis lagi di sini ya. Ini untuk simbol dari XOR. Nah, ini eksklusif OR, dimana outputnya adalah F sama dengan A N B not di-OR-kan dengan A not N B. Bacanya di sini adalah untuk matematiknya atau persamaannya, yaitu di sini ada simbolnya adalah sini, bacanya adalah A XOR B ini ya. Nah, di sini persamaannya di sini, atau bisa ditulis di sini bahwa ya outputnya itu adalah A N B not di-OR-kan dengan A not N B. Nah, ini untuk X XOR.
tabel kebenarannya ini lebih jelas ya. Di sini tadi dari simbolnya tadi kita bahas bahwa outputnya adalah XOR itu adalah eksklusif, OR itu adalah spesial ini ya. A and B not diorkan dengan A not and B. Maka tabel kebenarannya adalah jika input A bernilai 0, B bernilai 0, maka outputnya 0. Jika A bernilai 0, B bernilai 1, maka outputnya 1. Sebaliknya, jika A bernilai 1, B bernilai 0, maka outputnya 1. Jika kedua-duanya ya, berlogika 1, maka outputnya 0. Jadi kesimpulannya, output gerbang XOR akan bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Salah satu inputnya. Jadi bisa input A atau input B, di sini A atau input B berlogika 1, maka akan outputnya bernilai 1. Oke, jelas di sini. Ini makanya dikatakan eksklusif atau spesial ini untuk OR ini, kombinasi antara AND, OR dan logika NOT. Oke. Rangkaian percobaannya kita pakai IC TL7486 di sini untuk XOR di sini ya, dipasang seperti ini pada live wire atau EWB pakai IC 7486. Nah, ini pada saya sama, pin 1, pin 2, pin 3, pin 1 sebagai input, 1 pin 2 sebagai input 2 dan pin 3 sebagai outputnya nanti. Nah, di sini pada saat kondisi 00 di sini A input A 0, B 0, maka juga outputnya di sini 0. Pada percobaan kedua jika salah satu ya, ini input B bernilai 1, A bernilai 0, maka lampunya akan menyala. Kemudian jika di kondisi ini A bernilai 1, B 0, maka juga akan menyala. Nah, jika kedua-dua input ini bernilai 1, maka justru akan padam. Ini logika dari XOR ya, ini tabel percobaannya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kebalikan dari logika XOR, yaitu gerbang logika XNOR ya, eksklusif not OR. Nah, ini gerbang XNOR ini kebalikan dari XOR, karena jika pada XOR itu apa, jika inputnya ini inputnya yang sama ya, contohnya 00 inputnya atau 11, maka justru berlogika 0. Nah, tapi kalau XNOR ini akan sebaliknya nanti, maka gerbang XNOR jika inputnya sama itu akan berlogika 1, jika inputnya berbeda akan berlogika 0 ya. Ini berbedanya di situ, kebalikan dari XOR. Kalau XOR tadi ingat ya, XOR itu jika inputnya justru berbeda antara input A dan input B berbeda, maka akan berlogika 1. Tapi kalau XNOR ini akan sebaliknya, jika kedua inputnya bernilai sama 00 atau 11, maka dia akan berlogika 1. Nah, ini kita lanjut ke sini. Ini simbolnya dari XNOR di sini. Nah, ini kemudian ini adalah dinotkan dari XOR, dinotkan ini simbolnya, outputnya. Kemudian tabel kebenarannya di sini bahwa A, B dan Y ini sebagai outputnya, maka di sini jika input A bernilai 0, B bernilai 0, maka outputnya 1. Jika A 0, B 1, maka outputnya 0. Atau sebaliknya, jika A 1, B 0, maka outputnya 0. Jika kedua input A dan B bernilai 1, maka outputnya 1. Ingat bahwa logika XOR itu adalah jika inputnya nilainya sama, maka outputnya 1. Nah, jika 00 maka 1, atau inputnya 1 B1, maka di sini juga akan berlogika 1. Nah, ini untuk logika XNOR. Kemudian
pada rangkaian percobanya kita sama menggunakan IC ini 74266. Kemudian ini dirangkai seperti ini ya, ini tidak jauh beda ya. Kemudian ini jika inputnya kondisi sama, ini kondisi belum masih terhubung dengan ground atau nilai 0 ya, input A ya, 0 B 0, maka outputnya justru akan di 1 jika inputnya sama. Ini posisinya langsungnya. Jika salah satu ini ditekan, maka input B benar ke 1 A0, ini maka akan 0 ya. Kemudian jika inputnya A1 B0, maka outputnya 0. Jika kedua input berurut 1, maka outputnya 1. Ingat ya, jika inputnya itu sama posisinya 00, maka outputnya 1, atau 1 maka outputnya 1. Oke, itu dari gerbang-gerbang dasar dari gerbang ini logika. Untuk itu kita untuk pengembangannya lanjut nanti dari kombinasi dari beberapa gerbang dasar tersebut. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe untuk kelanjutannya untuk materi selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.